Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Akila dengan nomor induk mahasiswa 06021282530054. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai generasi muda dan minat di bidang pertanian untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Erna Lida SPDM PhD dan Ibu Khalida Nuzula SPD MPD. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah para petani ini berkurang. Mengapa demikian? Apa hubungannya dengan generasi muda? Bagaimana minat generasi muda di bidang pertanian? Minat generasi muda di bidang pertanian masih tergolong rendah karena mereka beranggapan bahwa pertanian merupakan pekerjaan berat, kurang bergengsi, dan tidak menjanjikan seperti sektor lainnya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya minat generasi muda di bidang pertanian, yaitu persepsi dan sosial, di mana ada citra negatif. Pertanian ini sering dianggap sebagai pekerjaan berat, kotor, kuno, dan bahkan tidak bergengsi dibandingkan dengan sektor lainnya. Selanjutnya yaitu tidak menjanjikan. Generasi muda menganggap bahwa hasil pertanian ini tidak menentu dan tidak menjanjikan. Karena itulah mereka lebih memilih bekerja di sektor lain. Selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan. Banyak orang tua yang berprofesi sebagai petani tidak mendukung anaknya untuk menjadi petani karena pengalaman pahit mereka sendiri. Selanjutnya ada ekonomi dan infrastruktur. Di sana ada modal. Nah, generasi muda banyak mengalami kesulitan untuk mendapatkan modal untuk memulai usaha pertanian mereka, seperti biaya benih, alat, pupuk, dan teknologi, sehingga mereka lebih memilih pekerjaan yang lebih mudah. Selanjutnya yaitu ada lahan. Nah, di sini sering terjadi penyempitan lahan akibat alih fungsi, lalu harga tanah yang tinggi, serta masalah penguasaan lahan yang membuat anak muda ini kesulitan memulai usaha tani. Selanjutnya yaitu infrastruktur. Nah, infrastruktur ini sangat berpengaruh terhadap minat generasi muda di bidang pertanian karena banyak infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan yang rusak, irigasi kurang lancar, akses listrik dan internet yang terbatas membuat kegiatan pertanian ini kurang efisien dan kurang menarik bagi generasi muda. Selanjutnya ada pendidikan dan informasi. Di sana ada edukasi yang kurang memadai, seperti sekolah-sekolah itu jarang mengadakan kegiatan pertanian seperti itu. Bahkan mereka itu sedikit mengajak siswa-siswanya untuk terjun ke lapangan langsung untuk yang jurusan pertanian. Nah, itu membuat minat siswa terhadap pertanian menjadi rendah. Selanjutnya minim sosialisasi. Nah, karena ini mirimnya informasi atau promosi positif tentang potensi pertanian. Selanjutnya ada resiko dan tantangan. Pertanian dianggap penuh resiko karena pertanian ini sangat bergantung terhadap cuaca, hama, dan fluktuasi harga. Selanjutnya kurang inovasi. Nah, sektor pertanian tradisional ini dianggap kurang adaptif dengan perkembangan zaman. Lalu ada upaya untuk meningkatkan minat generasi muda pada pertanian dengan mengubah persepsi dan promosi. Nah, untuk mengubah citra pertanian ini kita bisa memberitahu bahwa pertanian itu bukan pekerjaan kasar. Mereka tuh modern, keren, dan bisa punya prospek usaha sendiri seperti itu. Selanjutnya yaitu promosi dan edukasi. Nah, untuk promosi edukasi ini
kita bisa menonjolkan potensi pertanian modern dan inovasi yang mereka miliki. Selanjutnya ada perbaikan akses dan dukungan. Untuk akses lahan ini, pemerintah bisa menyediakan lahan atau menggunakan skema bagi hasil untuk mereka, para generasi muda memulai pertanian. Selanjutnya ada akses modal. Nah, untuk ini sebaiknya pemerintah juga mempermudah modal untuk para petani muda agar dapat memulai usaha mereka. Selanjutnya infrastruktur dengan memperbaiki jalan, memperbaiki irigasi, dan melancarkan akses internet untuk mereka bisa mendistribusikan hasil pertanian. Selanjutnya ada pendidikan, di mana ada pelatihan praksis dengan mengadakan kursus atau pelatihan untuk tentang manajemen agribisnis dan kewirausahaan untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan kompetensi yang mereka miliki. Selanjutnya adalah kenalkan pertanian sejak dini, di mana sekolah bisa mengajak siswanya untuk menanam atau merawat tanaman sendiri di sekolah. Selanjutnya ada modernisasi dan teknologi pertanian, di mana ada pertanian cerdas yang menggunakan teknologi seperti drone untuk memantau atau menyemprot tanaman seperti itu. Lalu ada sensor tanah yang bisa digunakan. Selanjutnya ada pertanian presisi, di mana kita menggunakan data untuk mengolah lahan ataupun tanaman secara efisien. Selanjutnya ada agribisnis digital, di mana kita bisa menggunakan e-commerce untuk mendistribusikan hasil pertanian kita. Nah, selanjutnya ada peran teknologi dan inovasi dalam menarik minat generasi muda terhadap pertanian. Pertama, membuat pertanian terlihat modern dan keren. Kita bisa menggunakan teknologi smart farming, drone, dan lain sebagainya untuk membuat pertanian ini terlihat keren. Ini juga bisa menarik minat generasi muda. Selanjutnya itu membuka peluang usaha dan wirausaha. Nah, di sini para generasi muda itu bisa mendistribusikan hasil pertanian mereka melalui e-commerce yang ada seperti itu. Nah, yang ketiga, sesuai dengan minat dan bakat generasi muda. Karena kita ini menggunakan teknologi ya, kan anak muda itu sangat dekat dengan teknologi digital. Nah, ini kita bisa menggunakan teknologi digital dalam pertanian. Selanjutnya yaitu mengurangi risiko dan ketidakpastian. Dengan kita menggunakan teknologi, kita bisa memantau cuaca, mengetahui unsur tanah yang cocok dengan pertanian. Nah, dari pembahasan tadi kita dapat simpulkan bahwa rendahnya minat generasi muda di bidang pertanian itu disebabkan beberapa faktor seperti citra buruk, lahan, modal, dan sebagainya. Namun, minat generasi muda dapat kita tingkatkan dengan cara menggunakan teknologi, memperbaiki citra, dan sebagainya. Nah, untuk itu teman-teman, dengan teknologi, pertanian menjadi modern, menjanjikan, dan membanggakan. Pertanian bukan masa lalu, tetapi peluang masa depan bagi generasi muda. Inilah saatnya generasi muda mengambil peran bertani dengan teknologi, berinovasi, dan demi masa depan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.